Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan pelajaran IPA tentang bioteknologi. Apa sebenarnya bioteknologi itu? Ada yang bisa anak-anak? Nah, bioteknologi adalah ilmu terapan yang mempelajari prinsip-prinsip ilmiah dengan menggunakan organisme untuk menghasilkan produk dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Produk itu misalnya energi, bahan makanan, minuman, dan obat-obatan. Penerapan ilmu dan rekayasa dalam mengolah bahan organik atau non-organik dengan memanfaatkan makhluk hidup untuk membuat produk dan jasa bagi manusia. Makhluk hidup dapat berupa hewan, tumbuhan, mikroba, baik berupa bakteri dan jamur, dan enzim. Bioteknologi dapat dilakukan antara lain dengan memanfaatkan mikroorganisme, teknik kultur jaringan, hidroponik, aeroponik, dan rekayasa genetika. Bioteknologi dapat dibedakan menjadi dua, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional itu adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroba untuk menghasilkan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan manusia, sesuai melalui proses fermentasi. Bioteknologi yang hanya berdasarkan pada pengalaman yang diwariskan secara turun-temurun tanpa memahami prinsip ilmiahnya. Misalnya, membuat tempe, oncom, keju, yogurt, tuak, sik, bir, dan minuman beralkohol. Sedangkan bioteknologi modern itu adalah bioteknologi yang mengoptimalkan pemanfaatan biologi sel dan biomolekuler untuk membuat produk yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Bioteknologi modern umumnya berkaitan dengan penggunaan rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan proses perubahan material genetika untuk mencapai sasaran khusus. Sel-sel yang direkayasa secara genetika dapat berupa penghilangan gen, penambahan gen, atau penggantian gen. Contoh, bioteknologi modern yaitu rekayasa genetika. Nah, contohnya, plasmid dari sel bakteri itu dipotong dengan enzim restrika. Kemudian 2 ADN disatukan oleh enzim ligase. Nah, molekul ADN rekombinan ini akan ditanam ke dalam sel inang. Lalu terjadilah individu sesuai yang diharapkan. Kemudian pemanfaatan mikroorganisme terhadap produk bioteknologi. Penghasil bahan makanan dan minuman. Sebagai penghasil bahan makanan dan minuman, beberapa jamur dapat digunakan untuk menghasilkan zat pewarna. Contoh misalnya, Neurosophora sp yang dapat menghasilkan warna merah atau oranye untuk pembuatan oncom. Kemudian penghasil bahan makanan dan minuman. Contohnya Saccharomyces pada pembuatan roti, untuk pembuatan adonan pada tepung mengembang. CO2 yang terbentuk inilah yang menyebabkan adonan roti itu mengembang. Kemudian penghasil bahan makanan dan minuman. Pembuatan asam cuka melalui bakteri asam cuka atau Acetobacter. Kemudian
pembuatan keju dengan bakteri Streptococcus lactis. Anak-anak silakan pelajari proses pembuatan keju pada buku LKS. Kemudian pembuatan nata de coco dengan Acetobacter psilinum, itu dengan memanfaatkan bahan dasar air kelapa ditambahkan dengan Acetobacter psilinum. Kemudian pembuatan tempe yaitu dengan memanfaatkan jamur Rhizopus oryzae. Itu bahan dasarnya adalah kedelai. Silakan anak-anak pelajari cara membuat tempe baik pada Google maupun pada LKS. Kemudian pembuatan kecap dengan Aspergillus wentii atau Aspergillus oryzae. Kemudian penghasil protein tunggal. Penghasil protein tunggal merupakan protein yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang berada dalam sel mikroorganisme tersebut, di mana jumlah kandungan proteinnya dapat mencapai 80% dari berat total sel. Protein memiliki kandungan asam nukleat atau asam inti yang sangat tinggi sehingga baik untuk makanan ternak. Contoh bakteri Methylophilus methylotrophus. Penghasil protein tunggal itu adalah alga hijau, dapat dijadikan sebagai obat dan suplemen bagi manusia. Contohnya adalah Chlorella, Artosophila, dan Spirulina. Bakteri Rhizobium. Jadi pemanfaatan mikroorganisme terhadap produk bioteknologi. Bakteri Rhizobium hidup bermutualisme dengan tanaman kacang polong, di mana bakteri dapat menumpang hidup dan mengambil makanan dari kacang polong, dan kacang polong mendapatkan pupuk nitrogen gratis untuk protein dan pertumbuhan dari hasil fiksasi nitrogen oleh bakteri di udara. Jadi pada bintil akar kacang tanah misalnya itu terdapat bakteri Rhizobium itu yang berfungsi untuk menyuburkan tanaman tersebut. Kemudian produk peternakan. Salah satu bentuk implementasi bioteknologi dalam bidang pertanian adalah ternak transgenik melalui cloning. Cloning adalah upaya untuk memproduksi sejumlah individu atau anakan yang persis sama dengan induknya tanpa melalui proses pembuahan, atau sering disebut dengan perkembangbiakan secara vegetatif melalui bioteknologi. Penghasil, jadi pemanfaatan mikroorganisme terhadap produk teknologi bioteknologi itu sebagai penghasil energi. Bakteri pengurai yang terdapat pada lambung hewan atau mamalia menghasilkan enzim selulase yang akan merombak selulosa menjadi karbon oksida CO2 dan metana CH4. Metan ini yang disebut gas bio yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar, sedangkan limbahnya dapat dijadikan sebagai pupuk organik. Nah, bagaimana proses pembuatan daripada gas metan sebagai bahan bakar? Silakan anak-anak lihat bagan di bawah ini. Pemanfaatan mikroorganisme terhadap produk bioteknologi yang berperanan dalam proses menanggulangi pencemaran. Beberapa bakteri dapat digunakan sebagai agen bioremediasi. Apa itu bioremediasi? Adalah usaha memperbaiki kualitas lahan, tanah atau air dari pencemaran dengan menggunakan makhluk hidup seperti mikroorganisme dan tanaman hijau. Misalnya bakteri Chemolithotroph yang dapat mengambil ion-ion logam berat beracun yang mencemari tanah dan air bawah tanah akibat pencemaran industri.
pada pertambangan untuk memisahkan tembaga dari bijinya, yaitu dengan menggunakan bakteri Thiobacillus peroxidans melalui reaksi kimia dengan melepaskan ion tembaga atau Cu dari batu.